Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sekalian, tanpa terasa ya, sudah kajian yang keempat ini kita lalui. Ini yang keempat kali Ustaz Rahmat. Mudah-mudahan dengan kajian online ini terasa tali silaturahmi kita tetap terjalin. Ini terasa seperti Loksmawe dengan Sorong ini, timur dengan barat. Ustadznya di timur, saya di barat, Ustaz. Betul. Baik, jemaah sekalian, mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu ya. Seharusnya kita mulai jam 5, tapi udah lewat 10 menit. Jadi kajiannya kita adakan lebih kurang 35 atau 40 menit. Dan tanya jawab sisanya sampai jam 6. Jadi jemaah sekalian, untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, judul kajiannya belajar tauhid dari nol. Wah, ini menarik nih. Jadi jemaah sekalian, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka kajian online kita pada sore hari ini waktu barat dan malam waktu timur dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Rahmat, kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Speaker di unmute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal kiram, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, juga telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, juga akan terus menyempurnakan nikmat demi nikmatnya kepada kita sekalian. Bahkan kesempurnaan nikmat tersebut akan kita dapatkan tatkala kita berada di akhirat kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga tercurahkan kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in dan pada umatnya hingga di akhir zaman nanti insyaallah. Ayuhal kiram, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbicara tauhid, maka kita akan berbicara tentang landasan dalam beragama, ya. Kita akan berbicara landasan dalam agama. Landasan dalam agama disebut dengan asas atau pondasi, ikhwanul kiram rahimakumullah. Karena ya, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pondasi itu semakin kuat, ketika pondasi atau landasan itu semakin kuat, maka dipastikan yang akan berdiri di atasnya bangunan yang kokoh, bangunan yang megah, ikhwanul kiram rahimakumullah. Tapi tatkala yang kita lihat itu adalah pondasi yang lemah, pondasi yang kecil, maka bisa dipastikan kita akan mengetahui bahwasanya yang akan berdiri di atasnya itu adalah bangunan yang lemah. Bangunan yang lemah, ikhwanul kiram rahimakumullah.
Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam Islam mempelajari asas atau mempelajari tauhid itu adalah perkara yang pokok, ikhwanul kiram rahimakumullah. Kenapa demikian jamaah? Karena keislaman itu bukan hanya sekedar pengakuan. Bukan hanya sekedar sebatas pengakuan. Tapi Islam itu agama al-zahiru wal batin, yaitu agama yang harus yang zahir, yang nampak juga yang tidak dinampakkan. Maksudnya yang nampak yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak nampak adalah yang tertanam di dalam diri kita masing-masing, di dalam hati kita masing-masing. Itulah akidah ikhwanul kiram rahimakumullah. Karenanya jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya akan menyampaikan 4 landasan pokok dalam beragama. Ya, 4 landasan pokok dalam beragama. Apa 4 landasan pokok dalam beragama ikhwanul kiram yang harus kita ketahui? Bahwasanya di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menegaskan annal kuffar alladzi qatiluhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah taala huwal khaliqul mudabbir. Bahwasanya orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang dulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya mereka itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta. Dialah yang mengatur, dialah yang mengatur alam ini. Tapi apa? Mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya pengakuan orang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, Allah Subhanahu wa taala itu pengatur alam, itu tidak sekonyong-konyong membuat orang itu dikatakan Islam. Dia konyong-konyong tidak dikatakan orang itu muslim, ikhwanul kiram. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu juga seperti itu mengatakan. Umat-umat terdahulu juga mengatakan seperti itu. Bahkan ikhwanul kiram, orang kafir pun juga mengatakan Allah, siapa yang menciptakan Allah, siapa yang mengatur alam ini, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tertera di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Qul, katakanlah Muhammad, sampaikanlah Muhammad, tanyakan kepada orang-orang itu. May yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Siapa kira-kira yang memberikan rezeki kepada kalian minas sama, dari langit, wal ardh, dan dari bumi ini? Siapa yang ditanya? Ini orang-orang kafir saat itu. Orang-orang kafir yang ditanya oleh Rasulullah SAW, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk bertanya kepada orang kafir, kira-kira siapa yang memberikan rezeki kepada kalian ini? Siapa yang memberikan rezeki dari langit? Siapa yang memberikan rezeki dari bumi ini? Kemudian atau amma yamliku sam'a wal absar. Terus siapa kira-kira yang menguasai pendengaran? Siapa kira-kira yang menguasai penglihatan ini? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapa kira-kira yang yukhrijul hayya minal mayyit, yang mengeluarkan dari yang hidup kemudian kepada yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, kemudian mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr. Dan siapa yang telah mengatur segala urusan itu? Fasayaquluna Allah. Maka pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, ikhwanul kiram rahmatullah? Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia, itu semuanya akan mengatakan tatkala ditanya dengan pertanyaan tadi itu, semuanya akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatur alam ini selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menguasai pendengaran selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menguasai penglihatan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang menghidupkan dan yang mematikan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang menyeluruh. Keyakinan yang menyeluruh, yang tidak sekonyong-konyong menyebabkan orang itu dikatakan bahwasanya orang itu adalah Islam. Ya, orang itu Islam. Tidak sekonyong-konyong langsung dikatakan orang itu Islam. Tidak demikian, ikhwanul kiram rahimakumullah. Keyakinan yang demikian tidak mengantarkan orang kepada agama Islam. Karenanya
Mereka itu diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sinilah landasan yang harus kita tanamkan pada diri kita, ikhwanul kiram rahimakumullah, agar kita kokoh dalam beragama. Jangan mengatakan yang penting kita yakin kalau Allah yang menciptakan kita, sudah kita itu Islam. Yang penting kita yakin kalau Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, itu pasti kita Islam. Tidak demikian. Karena semua orang kafir juga berkeyakinan seperti itu. Semua orang kafir berkeyakinan seperti itu, sebagaimana disebutkan di dalam surah Yunus yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang kafir. Mempunyai jawaban yang sama, yaitu siapa? Fasayaquluna Allah. Mereka semuanya menjawab bahwasanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqul afala tattaqun. Maka katakanlah Muhammad, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayyuhal kiram, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kapan orang itu dikatakan Islam, ikhwanul kiram rahimakumullah? Kapan orang itu dikatakan beriman, ikhwanul kiram rahimakumullah? Kapan? Yaitu tatkala tertanam pada dirinya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala apa? Tertanam di dalam dirinya. Tatkala tertanam di dalam dirinya yaitu apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu adalah kalimat tauhid. Yang artinya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengatakan yang memberikan rezeki adalah Allah, tapi mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mengatakan yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah, tapi mereka tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka juga mengatakan yang menguasai pendengaran dan penglihatan itu adalah Allah, tapi mereka juga memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak tergolong mereka itu sebagai orang yang Islam. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya. Karenanya kita juga harus memerangi mereka dengan apa? Bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Kita memerangi kesyirikan dengan ilmu. Kita memerangi kekafiran dengan ilmu. Ikhwanul kiram rahimakumullah, yaitu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Yang sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Tatkala mereka itu ditanya man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Artinya apa ya ikhwanul kiram rahimakumullah? Mengingatkan kepada kita semuanya. Jangan kita mencukupkan diri hanya sekedar berkeyakinan kalau Allah yang menciptakan. Kalau Allah yang mengatur alam ini. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Karena semua makhluk Allah Subhanahu wa taala juga berkeyakinan seperti itu. Sekalipun Fir'aun laknatullah yang pernah mengatakan ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Saya Rabb kalian yang paling tinggi. Saya Rabb kalian yang paling tinggi. Fir'aun tahu yang namanya Rabb itu adalah pencipta, yang namanya Rabb itu adalah penguasa, yang namanya Rabb itu adalah pengatur alam ini. Tapi apa ikhwanul kiram rahimakumullah? Fir'aun tidak pernah yakin dengan ucapannya. Fir'aun tidak yakin dengan ucapannya, ikhwanul kiram rahimakumullah. Fir'aun mengatakan seperti itu hanya karena kesombongannya
Ikhwanul kiram, hingga kesombongannya menutupi fitrahnya. Kesombongannya menutupi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghinakan Fir'aun laknatullah naudzubillah. Ayuhal kiram, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tanamkan pada diri kita yaitu nilai la ilaha illallah. Tanamkan pada diri kita kalimat tauhid la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi kita mempelajari apa makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Kok sampai mempunyai keutamaan yang begitu dahsyat, mempunyai keutamaan yang begitu luar biasa, ikhwanul kiram rahmatullah. Dengannya orang-orang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengannya, dengan la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari siksa api neraka. Dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang harus kita ucapkan, yang harus kita yakini, yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, tanamkan pada diri kita bahwasanya keyakinan tentang Allah itu Maha Pencipta, keyakinan kalau Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, keyakinan Allah lah yang memberikan rezeki, maka itu tidak serta-merta membuat orang itu dikatakan Islam. Ya, tidak serta-merta membuat orang itu dikatakan Islam. Karena sekarang banyak orang-orang yang menganggap semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Kenapa demikian? Karena semuanya berkeyakinan. Tatkala ditanya siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Sehingga apa? Mereka mengatakan semua agama itu sama, hanya jalannya yang berbeda-beda. Ini adalah pemahaman yang keliru, yang mengarah, yang akan mendorong orangnya, pelakunya pada kekafiran, yang akan melemparkan orangnya pada kesesatan. Faqad dhalla dhalalan ba'idah. Sungguh dia telah tersesat dengan ketersesatan yang sangat jauh. Dengan ketersesatan yang sangat jauh. Jadi ikhwanul kiram, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Maka Abu Lahab mengatakan. Abu Lahab ikhwanul kiram, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Aja'alal alihata ilaha wahid. Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Inna hadza la syai'un ujab. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Tatkala Rasulullah mengatakan la ilaha illallah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la ilaha illallah, yang sebelumnya Rasulullah tidak ada masalah di kalangan mereka. Yang sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan Al-Amin, digelari Al-Amin. Yang sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuja-puja, disanjung-sanjung ikhwanul kiram rahimakumullah. Yang karena Rasulullah SAW tidak pernah mengorek keyakinan mereka yang lain. Rasulullah SAW tidak pernah mengorek keyakinan mereka yang lain. Tapi tatkala Rasulullah SAW menyampaikan la ilaha illallah, maka Abu Lahab langsung bereaksi. Orang kafir Quraisy langsung bereaksi. Mereka marah. Dari julukan Al-Amin langsung berubah menjadi julukan Rasulullah SAW langsung mendapatkan julukan yang jelek-jelek yang begitu banyak. Rasulullah SAW dijuluki sahih, dijuluki kahin.
Rasulullah SAW dijuluki kadzib, pendusta. Bahkan Rasulullah dibilangi majnun, orang gila. Rasulullah SAW dijuluki sahir, orang tukang sihir. Padahal sebelumnya tidak pernah. Ini dahsyatnya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang menunjukkan ucapan keyakinan kalau Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, itu tidak cukup. Karena penyembah-penyembah berhala saat itu, orang-orang musyrik saat itu juga berkeyakinan seperti itu. Juga berkeyakinan seperti itu. Tapi tatkala Rasulullah SAW mengingatkan lagi, lebih dalam lagi, mengingatkan akan kesyirikan mereka, ikhwanul kiram rahimakumullah, maka apa? Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah kamu akan jadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini akan kamu jadikan satu saja? Ya. Mereka sembah banyak. Ya. Tak minta hujan lain yang disembah. Tatkala musim hujan juga lain yang disembah. Minta panas lain yang disembah. Dan ketika orang sakit lain juga yang disembah. Pendek kata terlalu banyak Tuhan-Tuhan mereka itu, ikhwanul kiram. Makanya tatkala mau dijadikan hanya satu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala saja, jangan yang lainnya, maka mereka marah. Ya. Maka mereka marah dan mereka mengatakan inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang mengherankan kalau seperti ini. Heran. Karena bertentangan dengan kebiasaan orang Arab. Orang Arab saat itu, orang kafir Quraisy menyembah berhala. Meminta kepada berhala. Memohon kepada berhala. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dengan membawa perintah Allah Subhanahu wa taala yang mendakwahkan la ilaha illallah. Yaitu tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya saat sekarang ini, ikhwanul kiram rahimakumullah. Kalau dulu juga seperti itu, sekarang juga banyak, ikhwanul kiram. Orang beranggapan biar enggak sholat. Yang penting kita yakin kalau Allah yang menciptakan. Yang penting kita yakin Allah yang memberikan rezeki. Yang penting kita yakin Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Biar tidak sholat, biar tidak puasa, biar tidak membayar zakat, tidak apa-apa. Biar tidak mau kalau wanitanya tidak memakai busana muslimah, tidak apa-apa. Yang penting keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang musyrik juga seperti itu, ikhwanul kiram rahimakumullah. Mereka tidak mau dikatakan musyrik. Kenapa? Karena mereka menganggap berkeyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah landasan yang sangat lemah. Landasan yang sangat lemah. Yang kita harus tanamkan pada diri kita, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal kiram rahimakumullah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian landasan yang kedua yang harus kita tanamkan, ikhwanul kiram rahimakumullah. Di mana kita harus menanamkan bahwasanya kita harus memohon, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lainnya. Di mana ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ma da'una annahum yaqulun. Orang-orang kafir itu mengatakan, orang-orang musyrik itu mengatakan, ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim illa litulabil qurbati wasyafa'ah. Orang-orang musyrik mengatakan apa? Kami tidak minta kepada mereka. Kami tidak meminta kepada mereka, tidak minta kepada berhala-berhala itu. Wa tawajjahna ilaihim illa litulabil qurbati wasyafa'ah. Kami menghadap kepada mereka
kepada berhala-berhala itu tidak lain adalah agar kami didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat. Bayangkan. Ya. Sama jawabannya dengan orang sekarang. Artinya apa? Tanamkan pada diri kita tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah secara langsung kepada Allah. Mintalah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara-perantara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang musyrik dulu mereka mengatakan, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak minta kepada berhala ini. Saya tidak minta kepada patung ini, tapi hanya sebab, lantaran, kalau orang Jawa bilang itu lantaran. Ya. Hanya sebab patung inilah yang membuat saya itu lebih merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka itu merasa khusyuk berdoa kalau ada sesuatu di depannya. Ya. Ada sesuatu di depannya. Merasa khusyuk berdoa, meminta. Dia merasa khusyuk berdoa kalau ada sesuatu di depannya. Padahal langsung saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah kepada yang lain. Jangan minta kepada berhala. Padahal berhala itu tidak bisa apa-apa. Ya. Berhala itu tidak bisa apa-apa. Dan mereka sadar, mereka tahu. Mereka tahu kalau benda-benda mati itu tidak bisa apa-apa. Sebagaimana Raja Namrud, tatkala berhalanya dihancurkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud marah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam didatangkan kepadanya dan ditanya, wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, tanya saja sama berhala yang besar. Karena saya lihat itu makanan-makanan ada pada berhala yang besar. Kemudian kampak juga itu ada pada berhala yang besar. Kemudian apa katanya Raja Namrud? Bagaimana dia kan tidak bisa bergerak, bagaimana bisa melakukannya? Artinya apa? Jawaban itu pukulan untuk orang-orang musyrik, bahwasanya mereka itu yakin kalau yang dia sembah itu tidak bisa apa-apa. Ya, tidak bisa apa-apa. Hanya mereka itu berkeyakinan kalau dengan menyembah, dengan menjadikannya sebagai perantara, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Padahal tidak perlu demikian. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kalian kepadaku, niscaya saya kabulkan permintaan kalian. Niscaya saya kabulkan permintaan. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila ada hamba-Ku Muhammad bertanya tentang aku, maka jawablah Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya saya ini dekat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan mengabulkan doa kalau orang itu berdoa. Saya akan mengabulkan permohonan tatkala orang itu memohon. Tapi dengan syarat fal yastajibu li wal yu'minu bi. Dia harus mengabulkan apa yang saya perintahkan. Ya, wal yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku. Dan mereka beriman kepadaku. Ini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya apa? Ya. Kalau kita sudah berkeyakinan tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ucapan kita, dalam hati kita, maka yang harus kita lakukan yang kedua adalah kita tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berhala-berhala, tidak menjadikan benda-benda mati
itu sebagai sarana, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat. Mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada selain Allah. Jangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita sekalian. Wa ya'buduna min dunillah. Itu dan mereka itu beribadah. Mereka itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Padahal apa? Yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu la yadurruhum, tidak mampu mendatangkan bahaya untuk mereka. Wa la yanfa'uhum, dan tidak mampu mendatangkan kebaikan untuk mereka. Enggak. Selain Allah jamaah tidak mampu mendatangkan bahaya untuk kita. Selain Allah tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat untuk kita. Semuanya itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, terjadilah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan selain Allah yang membuat sesuatu itu terjadi. Semuanya itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada orang-orang dulu. Wa ya'buduna min dunillah, mereka itu menyembah selain Allah. Ada di antara mereka menyembah patung. Ada di antara mereka menyembah sapi. Ada di antara mereka menyembah kerbau. Ada di antara mereka menyembah besi-besi yang dia bentuk sendiri. Ada di antara mereka menyembah bambu bahkan. Ya. Ada di antara mereka menyembah binatang-binatang ternak. Padahal apa? La yadurruhum wa la yanfa'uhum. Semuanya itu tidak bisa mendatangkan bahaya. Dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat. Tidak bisa menolak bahaya. Dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Ya, kenapa mesti kita mau minta kepadanya? Maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya untuk kajian kita malam ini. Bahasanya tanamkan pada diri kita sebagai pondasi pokok dalam beragama, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayuhan nasu ubudu. Wahai sekalian manusia, beribadahlah. Pada siapa? Rabbakum. Kepada Rabb kalian. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Rabb kalian itu? Allazi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Artinya beribadahlah kepada yang mencipta, bukan kepada yang dicipta. Selain Allah Subhanahu wa taala semuanya dicipta. Selain Allah Subhanahu wa taala semuanya dicipta, yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang dulu ataupun yang akan datang, semuanya itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beribadahlah, menyembahlah kepada yang mencipta. Kemudian tanamkan pada diri kita yang kedua. Itu apa? Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada selainnya. Mohon keselamatan kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Jangan menggunakan perantara-perantara yang tidak masuk akal buat kita. Ada seorang pemuda yang dilihat oleh Rasulullah SAW menggunakan gelang. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa ini? Maka pemuda tadi menjawab, ini dari nenekku ya Rasulullah, untuk ini dan untuk itu. Maka Rasulullah mengatakan, dah, buang. Ya.
karena tidak akan menambah pada dirimu kecuali penyakit. Tidak menambah pada dirimu kecuali penyakit, tambah takut nantinya orang. Jadi ini ikhwanul kiram hanya memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwanul kiram waktu Isya di tempat kami di sini di Sorong, Papua Barat itu jam 17.46. Sekarang sudah jam 17.44. Jadi tinggal 2 menit lagi. Demikian. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Saya kembalikan pada moderator. Akan Haji. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas tausiahnya begitu menarik. Jadi bagi jemaah yang mau, kita singkat aja ya, karena waktu udah mepet, mau jam 6 waktu barat, jam 8 waktu timur. Ya, yang mau bertanya silakan, saya kasih waktu 5 menit aja, atau lebih kurang 10 menit lah untuk bertanya. Silakan Pak Giri, ada tanya? Ustaz Giri? Baik, Van. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustaz Rahmat? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah, ana rindu sama antum semua Ustaz. Ana juga demikian. Ana juga kangen sama antum. Ya, ana bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua berkumpul di dalam jannahnya kelak Ustaz, dan jangan lupa doakan ana Ustaz. Amin, 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 Allahumma amin. Ustaz, singkat saja. Ana ingin bertanya mengenai bolehkah kita minta doa keburukan seandainya kita melihat seseorang itu berperilaku yang tidak baik, Ustaz? Di antara permohonan yang dilarang adalah meminta doa keburukan. Ya, minta doa keburukan, yaitu mendoakan orang kepada perkara-perkara yang tidak baik. Karenanya ketika melihat orang yang perilakunya tidak baik, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan mudah-mudahan kamu ditabrak mobil, mudah-mudahan kamu sakit, itu tidak boleh. Ya, makanya hendaknya mendoakan kejelekan itu dosa dalam agama kita. Ya, mendoakan kejelekan siapapun itu, sekalipun kita jengkel sekali sama orang, maka doakan kebaikan sama orang tersebut. Ya, makanya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang bersangkutan. Baik, demikian. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada satu lagi yang lain? Tuh Ustadz Haji Tetra itu ada gabung nampaknya nih. Haji Tetra. Ya, ada yang bertanya? Satu lagi nih sebelum kita tutup. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam Pak Haji. Mau bertanya Ustaz Rahmat, udah kangen nih dengan Ustaz nih. Ada Pak Haji. Izin ya, pakai video call, kayaknya kangen juga sama teman-teman DKM. Oh, ya, Syekh Master. Masya Allah, Bapak Ke. Bapak Ke. Ya, hadir. Ternyata Abu Jihan ini. Abu Jihan. Silakan Abu Jihan. Ini saya pengen bertanya mengenai tentang sifat-sifat Allah dan Asmaul Husna ya, dari 99 itu dan 20 sifat kayak Adam Bako itu bagaimana cara membedakan, apakah ini juga menyangkut dengan ketauhidannya, kita belajar tentang ketauhidan dengan Allah atau gimana ya? Baik. Insya Allah jawaban itu nanti pada pertemuan yang akan datang. Ini sekarang di sini sudah masuk waktu Isya. Ya. Insya Allah nanti akan datang. Demikian. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk jemaah sekalian, sama-sama kita aktifkan video sama suara. Sama-sama kita ucapkan sama Ustadz, semoga sehat-sehat selalu. Dan pembangunan Darul Ilmi cepat selesai Ustadz ya. Banyak orang yang dermawan lagi. Amin. Ya, kita tutup kajian online kita pada sore hari ini waktu barat dan malam hari waktu timur dengan sama-sama mengucapkan basmalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.